Halo teman-teman, saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Teman-teman, tidak berasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Tentu saja kita harus bersiap-siap untuk menghadapi tahun yang baru. Persekutuan Pemuda Philadelphia juga perlu mempersiapkan untuk topik-topik yang akan kita bahas di tahun yang baru nanti. Kalau teman-teman punya usulan topik, bisa disampaikan kepada pengurus lewat Instagram, lewat grup WA, atau langsung ke pengurus juga boleh. Mungkin ada yang tidak dimengerti ketika membaca Alkitab, atau ketika membaca suatu artikel ada yang kurang dipahami, bisa saja dimasukin sebagai usulan tema. Oke, semoga kondisi dunia semakin membaik dan kita bisa kembali berkumpul secara konvensional. Tapi dimanapun kita berada, saya harap kita semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Halo teman-teman pemuda Philadelphia GSRI Singkawang, selamat malam. Kita bersyukur kita bertemu kembali di dalam ibadah live streaming Persekutuan Pemuda. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema tentang pencobaan versus ujian. Jadi pencobaan dan ujian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membacanya, mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami menyadari bahwa hidup kami di tengah-tengah dunia yang sudah didistorsi oleh dosa, yang sudah dirusak oleh dosa ini. Seringkali ada pencobaan, ada ujian yang menghampiri hidup kami. Tuhan, biarlah kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam melalui pencobaan atau ujian yang kami alami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kalau kita bicara tentang pencobaan dan ujian, jadi biasa ada orang suka membedakannya ya. Jadi pencobaan itu bagi kalau kita melihat dari sisi artinya itu berkonotasi negatif. Jadi pencobaan itu motifnya, tujuannya adalah untuk menjatuhkan orang lain, untuk menjerat orang lain, atau pencobaan terhadap diri sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Saya kasih contoh, misalnya di dalam Alkitab orang-orang Saduki, kemudian orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat, mereka seringkali mencobai Yesus untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Ya, jadi teman-teman bisa baca di dalam kitab Injil. Misalnya Korino kasih contoh pada waktu mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Jadi menurut hukum Taurat Musa, orang yang kedapatan berzina ini, yaitu perempuan ini, harus dilempar batu sampai mati. Jadi mereka bawa perempuan ini untuk mencobai Yesus dengan tujuan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, iya lakukan pembunuhan itu, yaitu lempar perempuan itu dengan batu sampai mati, berarti Yesus melawan hukum Romawi yang melarang orang Israel menghukum mati orang. Kalau Yesus mengatakan jangan lempar, maka Yesus akan bertolak belakang atau melawan hukum Taurat yang dibanggakan oleh orang-orang Farisi. Jadi saudara lihat, jadi tujuan dari mencobai atau pencobaan biasanya adalah untuk menjatuhkan. Itu motifnya, ya. Jadi saya bacakan satu ayat, misalnya Matius pasal 22 ayat 18. Di situ dikatakan, Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Jadi teman-teman lihat,
pencobaan dalam kata sifatnya atau mencobai di dalam kata kerjanya itu selalu berkonotasi negatif. Ya, jadi ada tujuan yang jahat. Jadi Yesus mengatakan kejahatan hati mereka. Jadi Yesus menyebut mereka orang-orang munafik. Lalu Yesus juga pernah berkata begini, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kemudian saya kasih contoh. Dalam perjanjian lama orang-orang Israel ketika di padang gurun mereka mencobai Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan di dalam Korintus mereka mati dipagut oleh ular, dipatuk ular. Nah, saya bacakan, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, yaitu orang-orang Israel dalam perjanjian lama, sehingga mereka mati dipagut ular. Nah, jadi pencobaan itu selalu berkonotasi negatif. Jadi pegang dulu prinsip ini ya. Jadi teman-teman, pencobaan bisa datang kapanpun. Dan pencobaan bisa datang dari iblis pertama, kemudian juga bisa datang dari orang lain, kemudian juga bisa datang dari diri sendiri. Saya kasih contoh, misalnya pencobaan datang dari iblis. Teman-teman masih ingat nggak kisah tentang Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ketika dia dibawa ke padang gurun? Ya, berpuasa 40 hari 40 malam kan. Nah, jadi mau bikin batu jadi roti, kemudian bawa ke bumbungan bait Allah, menjatuhkan diri, nanti malaikat akan menatang, kemudian mencoba Yesus memperlihatkan kekayaan dunia ini, dan kalau Yesus mau menyembah iblis maka semua itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi pencobaan bisa datang dari iblis. Kemudian pencobaan juga bisa datang dari orang lain. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi, ahli Taurat maupun orang Sadukin. Tapi teman-teman juga harus tahu pencobaan itu juga bisa datang dari diri kita sendiri. Misalnya keinginan daging kita, keinginan kita untuk menjadi tenar, viral, terkenal, sehingga kita melakukan hal yang tidak benar. Misalnya ada godaan untuk tidak jujur ketika kita bekerja, ketika kita melaporkan pajak atau apapun. Kemudian ada godaan kesombongan mungkin. Jadi kita pikir kita hebat, kita punya prestasi. Jadi ada godaan, ada cobaan di dalam diri kita untuk menyombongkan diri. Nah, ya. Jadi itu bersifat kedagingan. Nah, jadi itu yang pertama tentang pencobaan, ya. Teman-teman, kita akan lanjutkan tentang ujian. Jadi, ujian itu konotasinya agak positif. Kalau pencobaan, konotasinya negatif. Karena motifnya adalah untuk menjatuhkan orang, untuk menjeratkan orang. Sementara ujian itu konotasinya agak positif. Kenapa? Karena motifnya, tujuannya adalah untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya kalau kita sekolah, sudah 6 tahun di SD, lalu ujian, ya kan? Positif ya, supaya kita lulus. Nanti SMP demikian juga, SMA demikian juga, maupun kuliah. Jadi ada ujian. Jadi ujian itu berkonotasi positif, sekalipun banyak orang tidak suka ujian sih. Apalagi anak-anak muda. Kalau sudah ujian udah stres ya. Tapi ujian sebenarnya agak konotasinya positif. Saya kasih contoh, misalnya 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 16 saya bacakan ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi saya perhatikan di sini ujian itu datang untuk apa? Yang pertama, untuk memurnikan iman kita. Jadi ujian itu selalu berkaitan dengan iman kita. Sementara kalau pencobaan itu selalu dikaitkan dengan dosa. Ya, jadi cobaan itu datang sehingga kita jatuh ke dalam dosa.
Tapi kalau ujian itu datang untuk menguatkan iman kita, untuk memurnikan iman kita. Jadi teman-teman sudah mulai bisa bedakan ya. Kalau pencobaan itu datang, itu berkaitan dengan dosa. Sehingga kita jatuh ke dalam kesombongan, kita jatuh ke dalam kita ketidakjujuran, kita jatuh di dalam tipu muslihat iblis, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Sementara ujian itu selalu berkaitan dengan iman kita sebagai seorang Kristen, dan ujian itu datang adalah untuk memurnikan iman kita, ya. Kemudian di sini dikatakan untuk memuliakan Allah dan juga menghasilkan ketekunan. Jika kita dicobai entah dari iblis, entah dari orang lain maupun dari diri kita sendiri, nah, bagaimana seharusnya sikap kita? Nah, jadi kita harus jawab pertanyaan ini. Bagaimana seharusnya sikap kita ketika pencobaan ataupun ujian itu datang? Jadi saya gabungkan ya. Pencobaan dan ujian saya gabungkan karena dua-duanya ini tidak terlepas dari hidup kita di dunia yang sudah dirusak oleh dosa ini. Kapanpun pencobaan itu bisa datang, kapanpun ujian itu bisa datang. Jadi cobaan itu untuk supaya kita jatuhkan dosa, ujian itu datang ketika kita mengikut Kristus, dan mungkin orang tidak senang dengan iman kita sehingga kita mungkin dianiaya, kita diejek. Nah, itu ujian. Jadi entah kapan ujian itu maupun pencobaan itu datang, bagaimana sikap kita? Saya bacakan ayat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya perhatikan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, teman-teman perhatikan, Alkitab melihat itu dari sisi positif. Sekalipun kita tidak terlepas dari pencobaan, tapi Alkitab mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kalau ada pencobaan datang, kalau ujian itu datang, jangan sedih. Ya, tapi justru itu berbahagia. Kenapa? Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, jadi tekun, setia mengikut Yesus. Jadi semakin banyak cobaan yang mungkin membuat kita jatuh ke dalam dosa, entah kesombongan, entah ketidakjujuran, ataupun ujian itu datang ketika ada penderitaan, sakit penyakit yang kita alami. Nah, itu seharusnya menghasilkan ketekunan kita, kesetiaan kita mengikut Yesus. Jangan sampai cobaan, jangan sampai ujian itu datang lalu iman kita kandas. Mengerti maksudnya ya? Jadi iman kita semakin teguh. Itu artinya kita menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi sisi positifnya ketika pencobaan itu datang, ketika ujian itu datang, teman-teman, itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menjadi matang, akhirnya kita menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman selalu ingat, jadi ujian itu selalu dikaitkan dengan iman kepada Yesus Kristus, yaitu melalui penderitaan, melalui penganiayaan atau sakit penyakit yang kita alami. Jadi bisa bedakan ya, pencobaan selalu dikaitkan dengan jatuh ke dalam dosa. Jadi kita dicobai sehingga kita jatuh ke dosa. Ujian datang itu selalu berkaitan dengan iman kita. Ketika kita mengikut Yesus, pasti ada penderitaan, pasti ada banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan kita. Jadi kita diuji di situ iman kita. Nah, tapi dua-dua ini bisa kita lihat dari sisi positif, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus tadi, yaitu menghasilkan apa? Ketekunan. Iman kita semakin teguh, semakin kuat. Jadi teman-teman, setiap kali entah pencobaan ataupun ujian datang di dalam hidup kita, itu mengingatkan kita apa? Yang pertama, mengingatkan kita bahwa kita tidak kebal terhadap pencobaan. Kita tidak kebal terhadap ujian. Kita tidak kebal dengan badai hidup. Orang-orang dunia menghadapi pandemi COVID-19, kita orang-orang Kristen juga menghadapi ujian ini, sama-sama menghadapinya. Jadi kita tidak beda dengan orang pada umumnya. Jadi jangan berpikir, wah saya anak Tuhan, berarti saya bersifat eksklusif. Nanti di rumah saya hanya ada hujan, di rumah orang lain kering. Enggak, ya. Hanya tetangga saya yang kena COVID-19, saya orang Kristen enggak kena. Enggak ya. Jadi kita tidak kebal, ya.
Jadi kemudian mengingatkan kita apa yang kedua? Mengingatkan kita bahwa kita tidak kuat menjalani hidup ini sendirian. Kita tidak kuat menjalani hidup ini dengan kekuatan kita. Jadi kita butuh apa? Kita membutuhkan Tuhan. Jadi setiap kali ada pencobaan itu datang, setiap kali ada ujian itu datang, katakanlah ujian yang kita alami saat ini yaitu COVID-19 ini. Jadi setiap kali ada ujian atau pencobaan datang, ingat, itu mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan dan anugerahnya yang memimpin dan menopang hidup kita. Kita tidak kuat sendirian. So ketika pencobaan datang, ketika ujian datang, ingat janji firman Tuhan ini, ayat yang terakhir saya bacakan. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Teman-teman selalu ingat ya, ini pencobaan itu selalu berkaitan dengan dosa ya. Ketika kita dicobai untuk jatuh dalam dosa, ingat itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena kita punya apa? Kita punya Tuhan yang sudah menang terhadap dosa ketika Yesus mati di atas kayu salib. Jadi Yesus sudah menang atas dosa, maka kita orang-orang yang percaya kepada Yesus diberikan kemenangan, kemerdekaan itu. Jadi pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. So, perhatikan anugerah Tuhan begitu ajaib ya. Sekalipun ada pencobaan, sekalipun ada ujian itu datang, itu selalu tidak melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan yang menyediakan kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi selalu ada jalan bagi Tuhan. Ya, entah jalan itu kita sembuh dari penyakit, bisa juga. Entah jalan itu kita lulus ujian, bisa juga. Entah jalan itu kita lulus dari cobaan, bisa juga. Ataupun jalan itu ketika kita mungkin mati karena di dalam penderitaan, cobaan atau ujian itu. Akhirnya kita lepas semua dari penderitaan. Jadi jangan berpikir ketika kita mati karena sakit penyakit, mati karena dibunuh, karena mengikut Yesus lalu kita kalah. Enggak, itu juga suatu kelepasan, jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa? Ketika kita meninggalkan dunia ini, bagi segala penderitaan, segala pencobaan, segala ujian yang ada di dunia ini sudah tidak bisa menghampiri kita. Ya, jadi teman-teman, apapun itu, entah kita sembuh, entah kita lepas ujian, entah kita lepas pencobaan, ataupun kita mati karena semua tekanan hidup, so ingat itu pun adalah jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan dan menguatkan teman-teman pemuda Philadelphia di tengah-tengah masa pandemi, yaitu ujian berat yang sedang kita alami saat ini. Ingat baik-baik, kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang menguatkan kami, sehingga ketika pencobaan itu datang, ketika ujian itu datang, dan kami tidak takut, kami tidak menyerah, tapi kami boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami masih memiliki Tuhan. Kami tidak mampu menjalani, menghadapi dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih, berkatilah anak-anakmu, pemuda Philadelphia dimanapun mereka berada. Kiranya tangan Tuhan yang menopang dan memimpin hidup mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.